Meski jadi ibu kota, Jakarta saat ini memiliki visi menjadi kota global. Salah satu indikator yang perlu dimiliki Jakarta adalah kemudahan akses transportasi publik oleh siapa saja. Selain konektivitas, inklusivitas transportasi massal juga terlihat dari beragam sistem pembayaran yang tersedia. Dari 5 operator transportasi publik yang beroperasi di Jakarta, MRT Jakarta tercatat sebagai yang paling beragam, menyediakan metode pembayaran mulai dari uang tunai, kartu debit dan kredit, kris, paylater, kartu uang elektronik, e-wallet, dan digital banking. Hal ini salah satunya guna mendukung mobilitas turis maupun penduduk dari luar negeri yang beraktivitas di Jakarta sebagai kota global. Selain itu, sudah sepatutnya transportasi publik bisa diakses siapa saja tanpa mengenal batas negara dan kelas sosial. Namun, variasi sistem pembayaran saat ini masih menimbulkan beberapa persoalan. Poin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem pembayaran apapun itu bentuknya yang bisa membantu MRT mengurangi panjang antrian. Ya kira-kira begitu. Kenapa? Karena MRT ingin melayani penumpang, dia bergerak, itu tujuan bergerak itu adalah cepat kan, berpindah dengan cepat gitu ya. Tapi kalau berpindah tidak dengan cepat itu jadi persoalan gitu. Kehidupan transportasi publik memang berkaitan erat dengan keramaian. Namun, aspek kecepatan dan kenyamanan juga harus jadi yang utama, sehingga pengguna tak beralih kembali pada kendaraan pribadi yang berkontribusi pada kemacetan Jakarta dan polusi udara. Inovasi jadi kunci peningkatan pelayanan di transportasi publik. Berkaca dari operator transportasi publik lainnya di dunia, MRT berkomitmen menghadirkan sistem pembayaran yang cepat, aman, interoperable, menjamin keamanan dan tentunya bisa melayani seluruh publik secara inklusif. Dengan waktu layanan kurang dari 2 detik per transaksi. Saat ini kita sedang menyiapkan teknologi itu agar sebetulnya semuanya bisa. Sebagaimana juga di operator dunia lainnya. Ya, di Singapura tadi dilihat ya, disampaikan, dan di berbagai negara lainnya, di Inggris juga dengan TfL-nya gitu ya. Mereka mengadopsi itu, kita juga ingin sebagai kota yang memang ramah dengan berbagai sumber penumpang lah. Tujuannya untuk mereka agar yang tadinya sudah naik public transport tetap naik public transport agar membantu mengurangi kemacetan Jakarta, karena MRT juga adalah badan usaha milik daerah, ada aspek sosialnya. Yang terakhir, yang terpenting juga adalah bagaimana aspek interoperability di mana sistem pembayarannya nanti ya itu yang kita harapkan bisa digunakan tidak hanya untuk pembayaran tiket tapi juga untuk berbelanja, paling tidak di sekitar stasiun, sehingga pelayanan kepada penumpang itu bisa terus kita tingkatkan dan penumpang tetap ingin stay menggunakan public transport. Dalam pengembangan ini, MRT merangkul berbagai partner yang mampu menyediakan sistem pembayaran bagi pasar yang luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya Mastercard, yang pada akhir tahun ini ditargetkan akan meluncurkan pengembangan baru di mana pengguna hanya perlu men-scan kartu kredit mereka di pintu masuk ketika ingin menggunakan MRT. The Indonesian government wants to digitize and have financial inclusion for Indonesian, because that will give empowerment. So I think the very easy way to do that is to start the journey with MRT. If you have credit, you can come and you can just take it out and tap. So this is expected to go live as a pilot by end of the year. Usaha pengembangan sistem pembayaran baik di MRT Jakarta maupun di transportasi publik lainnya memang perlu didukung sehingga pengembangan transportasi umum yang nyaman, aman, tepat, inklusif dapat terwujud sehingga menjadi penyangga bagi Jakarta, kota global. Tim Liputan CNBC Indonesia.